Dan tahun ini Jawa Tengah nomor 3, alhamdulillah naik lagi. Dari kemarin pun dari teman-teman mahasiswa ini kan juga sering menyuarakan aksinya, menyuarakan aspirasinya gitu Bang. Karena bagaimanapun juga pemerintahan yang bertumbuh itu memerlukan lingkungan yang dinamis. Tanggapan terkait pertikaian 3 instansi, jaksa, kepolisian, dan TNI. Baik teman-teman semua, selamat siang. Di sini kita kembali lagi ke BMKM di podcast kita, yaitu Talk to Chill, yang bersama kami, moderator kami berdua dari Presiden Mahasiswa, yaitu Muhammad Tommy Harudin dan saya, Wakil Presiden Mahasiswa Ali Farin Sabrian, yang mungkin saat ini kita bersama narasumber yang sangat hebat dari Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, yang sebagai mungkin perkenalan terlebih dahulu Bang, bisa diperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Nama saya Rahmat. Saya sehari-hari di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Ya, oke, sebelumnya terima kasih Bang atas perkenalannya. Jadi di sini mungkin nanti kita akan terbagi di beberapa sesi begitu. Yang mungkin selanjutnya ada beberapa hal yang mungkin akan kita bahas di sini lah ya, tipis-tipis sambil ngobrol santai gitu ya Bang. Ya. Sebagaimana kita lihat hari ini kan, kita sebagai mahasiswa tentunya dan juga mungkin pemerintah yang menjabat pada hari ini kan, kita cukup dihadapkan dengan beberapa persoalan-persoalan yang sedang terjadi gitu. Nah, kiranya berkaitan dengan komprehensif mengenai fokus politik serta arah politik di Jawa Tengah sendiri gitu. Setelah bagaimana nih ketika memang banyak keluhan dan kebutuhan bagi masyarakat, khususnya mungkin kalau kami kan ada di kaum akademis seperti itu, yang mungkin beberapa hal membahas berkaitan dengan kebutuhan masyarakat juga per hari ini yang masih cukup marak lah disuarakan di berbagai daerah gitu. Nah, mungkin kiranya berkaitan dengan arah komitmen ini bagaimana gitu dari pandangan Abang sendiri selaku dari Kesbangpol Pemprov. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Pertama terima kasih dipanggil Bang. Jadi heroiknya itu kerasa. Dan alhamdulillah ya sambil sedikit kenalan. Saya sehari-hari di Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan bidangnya itu membidangi masalah ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan ormas. Jadi kira-kira kalau soal persoalan ketahanan, termasuk juga persoalan dinamika dari kondisi stabilitas ekonomi, sosial, budaya, itu bagian dari kerja kami. Dan sebelumnya saya juga pernah di bidang namanya politik dalam negeri. Nah, politik dalam negeri ini mengurusi soal-soal ihwal persoalan politik, termasuk juga di dalamnya ada terkait partai politik. Kemudian ada namanya Indeks Demokrasi Indonesia, kelembagaan politik itu ada di sana. Termasuk juga di dalamnya tentu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, sedikit kenalan dengan Kesbangpol sebelum kemudian kita masuk ke ini ya tadi ya pertanyaannya ya. Kesbangpol ini nama lengkapnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kira-kira ini OPD yang inilah yang yang kemudian menjadi tupoksinya Kesbangpol. Tupoksi Kesbangpol itu urusan dunia akhirat. Urusan dunianya mulai urusan politik, kemudian urusan kondusivitas daerah, itu jadi bagian dari urusan Kesbangpol. Tapi juga Kesbangpol ngurusi soal kerukunan, termasuk kerukunan agama, toleransi, pembauran kebangsaan, pembauran antar etnis, kemudian hal-hal yang sifatnya melangit, ideologi, kemudian juga wawasan kebangsaan baik yang melangit maupun membumi, mulai dari idenya sampai praktek apa yang dilakukan itu juga menjadi tugas dan pokok fungsi Kesbangpol. Tapi bagi saya menarik, terutama bagi pribadi saya sendiri, karena sebelum di Kesbangpol saya ini samalah dengan teman-teman. Saya juga kuliah, kemudian menikmati dinamika bermahasiswa, termasuk beraktivisme, baik di internal maupun ekstra kampus gitu, termasuk juga di BEM, di Senat pernah merasakan. Dan
merasakan betul bagaimana dinamika yang terjadi di sana. Maka sekarang kalau kemudian saya setelah berada di birokrasi di pemerintahan, kemudian ketemu dengan teman-teman ini saya kira menjadi selain menarik, ini kita juga bisa memahami kenapa dinamikanya harus seperti itu. Gitu. Nah, bagi saya justru ada nilai lebihnya bahwa apa yang dulu saya lakukan ketika masih menjadi mahasiswa, belajar tentang student government, tentang student governance. Nah, hari ini saya bisa mempraktekannya di dalam realitas. Nah, jadi apa yang dulu saya pelajari tentang bagaimana idealisme pemerintahan itu harus dibangun, bagaimana idealisme checks and balance itu harus dibangun, hari ini saya bisa belajar langsung sekaligus mempraktekkan dalam real kehidupan bernegara gitu. Nah, termasuk juga soal politik. Politik itu kan orang-orang kadang memahaminya hanya soal bagaimana perebutan kekuasaan terjadi. Betul. Iya, Bang. Siklus, sirkulasi, kemudian momentum, itu saja. Padahal sebenarnya politik kan lebih luas dan lebih ideal dari sekedar itu. Politik ini juga persoalan bagaimana kita bisa menyejahterakan masyarakat. Iya. Nah, politik ini menjadi alat untuk bisa mewujudkan tujuan-tujuan dari penyejahteraan masyarakat. Maka kalau kita ngomong politik, sebenarnya kita juga ngomong bagaimana kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Kesejahteraan ekonomi, soal rumah yang layak, soal jaminan sosial, soal jaminan kesehatan, soal bagaimana ekonomi bertumbuh, soal bagaimana peluang tenaga kerja itu terjamin, itu juga menjadi bagian dari kalau kita membincangkan tentang politik. Nah, tentu itu juga menjadi bagian dari Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa kita memahami politik itu adalah bagaimana ruang politik itu kita jadikan sebagai dasar dan landasan untuk mewujudkan tujuan penyejahteraan masyarakat. Tentu ada program, ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa hal yang kemudian menjadi indikator keberhasilan, misalnya antara lain persoalan pelayanan publik yang semakin baik, ekonomi yang semakin bertumbuh, kemudian lapangan kerja yang bertambah, kemudian juga angka kemiskinan yang turun, masyarakat yang semakin aman dan kondusif dalam menjalankan pekerjaannya, kemudian konflik sosial yang rendah, serta berjalannya demokrasi yang semakin sehat. Dan itu ada indikator-indikator dan diukur. Kesbangpol juga mempunyai indikator-indikator untuk menentukan apakah arah politik ini sudah tepat atau belum. Salah satunya misalnya di Kesbangpol kita ditugasi untuk ngawal namanya Indeks Demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia itu mengukur sejauh mana daerah telah berjalan proses demokratisasinya. Itu mulai dari kebebasan pertama aspek tentang kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Terus kemudian juga tentang kelembagaan, soal bagaimana dewan berjalan, juga tentang berbagai macam akses terhadap pekerjaan, akses terhadap kesetaraan gender dan macam-macam, itu juga diukur. Itu juga bagian dari indikator-indikator kita dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin baik dan semakin menyejahterakan. Bagian dari kita memahami politik bukan hanya sekedar bahwa politik itu pas pemilu ada kampanye, kemudian ada pemilihan, tidak. Tetapi politik itu juga soal bagaimana kita meningkatkan partisipasi, soal bagaimana kita membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat, termasuk soal bagaimana kita mendorong semua orang bisa terlibat dalam proses pengambilan kebijakan yang penting dan strategis bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat. Begitu kira-kira. Ya Bang, mungkin cukup menarik ya Bang. Tadi disampaikan di awal kalau misalkan Kesbangpol itu seperti apa dan sebagainya. Tapi ini juga Bang, mungkin dari teman-teman di luar sana, terkhususnya juga mungkin mahasiswa umum juga, sebetulnya kan memang kurang paham terkait Kesbangpol itu bagaimana berjalannya. Seperti tadi sampaikan Abang sebagai kesatuan bangsa dan politik dan mengurusi
dunia dan akhirat gitu ya Bang ya. Nah, itu sebetulnya kalau misalkan dari Kesbangpol sendiri itu tuh berkesinambungan dengan pemerintahan Jawa Tengah, atau dia tuh bentukannya sebagai apa ya? Di bawahnya pemerintah Jawa Tengah untuk kalian harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau dia punya kekuasaan independen sendiri, Bang? Oh enggak, Kesbangpol ini bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kita juga bagian dari OPD yang melaksanakan program kerja, tugas pokok fungsinya juga mendukung dari keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kita berada di bawah Bapak Gubernur, termasuk program-program yang kita lakukan ya dalam rangka bagian dari perwujudan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, di Kesbangpol itu bidangnya ada 4 bidang selain sekretariat. Pertama namanya bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. Tugasnya ini kalau diibaratkan itu ya, kalau misalnya pakai teorinya Louis Althusser itu kan ada teori ideologi state apparatus. Aparat negara itu ada 2. Ideological state apparatus dan repressive state apparatus itu ya. Nah, ini bagian dari ideological state apparatus itu. Aparat itu negara yang ideologis. Tugasnya itu mengamankan jalan pikir. Yang lain ada yang punya tugas untuk mengamankan jalan raya, memperbaiki jalan raya. Kita mengamankan jalan pikir. Nah, ini ada bidang namanya ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. Tugasnya itu betul-betul mengawal soal bagaimana ideologi bernegara kita itu sesuai, cerminannya tentu dalam praktek, sesuai dengan tujuan kita bernegara. NKRI harga mati itu perwujudannya dalam banyak hal, tentu saja bukan hanya slogan, tapi juga dalam praktek-praktek. Ini biasanya juga sering berhubungan dengan BPIP. Kemudian ini juga berhubungan dengan Paskibraka. Nah, kalau tiap 17 Agustus itu ada itu seleksinya di kami juga Paskibraka itu di Kesbangpol. Termasuk juga dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penguatan wawasan kebangsaan. Ada ya macam-macam, termasuk ada juga ziarah kebangsaan. Macam-macam itu ada di bidang ini. Kemudian bidang kedua namanya politik dalam negeri. Nah, ini tadi urusannya. Soal politik, partai politik, kemudian demokratisasi, pendidikan politik, termasuk pengawalan indeks demokrasi Indonesia itu ada di sini. Jadi indeks demokrasi di seluruh wilayah di Indonesia itu diukur. Ini menjadi tolak ukur kita cukup demokratis enggak? Dan tahun ini Jawa Tengah nomor 3, alhamdulillah naik lagi. Tahun yang kemarin untuk pengukuran 1 tahun itu kita nomor 3 se-Indonesia. Lebih baik dari misalnya kayak Jawa Barat, Jawa Timur kita lebih baik. Bahkan DKI. Nah, kita kalahnya sama Jogja dan Bali. Mungkin karena Jogja nggak ada pemilihan kan. Terus kalau kita kan ada gitu, dinamikanya ada. Karena termasuk kebebasan berserikat berkumpul itu juga diukur. Misalnya apakah kalau nggak ada demo itu nilainya nggak semakin bagus? Nggak juga. Karena berarti demokratisasi nggak berjalan. Tetapi demo berjalan dengan baik. Terus kemudian ada proses-proses dialektika yang terbangun. Nah, itu menjadi contoh bagus dan nilainya jadi baik. Satu contoh nih misalnya, Jawa Tengah di antara sekian banyak daerah itu ketika rame-rame dulu misalnya bulan Agustus ya. Tapi salah satunya yang misalnya ada dialog antara termasuk Dewan dengan teman-teman mahasiswa itu di Jawa Tengah. Di Simpang 5 ada dialog. Kemudian dengan teman-teman Cipayung Plus di Dewan juga ada dialog. Pimpinan-pimpinan Cipayung dengan ini. Itu bagian dari cermin yang bagus. Nah, apakah ini hanya alamiah berjalan begitu saja? Kesbangpol punya tugas untuk meng-create supaya proses dinamika ini berjalan dengan baik. Antara lain nih misalnya, kita banyak melakukan kegiatan dengan teman-teman kampus, termasuk BEM, termasuk ya di masing-masing kampus ada. Kemudian kalau misalnya kegiatan soal ideologi wawasan kebangsaan itu ada juga kerjasama dengan misalnya UKM pengawal ideologi bangsa di beberapa kampus. Kalau tidak salah itu kayak di UNES ada, kemudian di USM ada, dan beberapa kampus yang lainnya. Itu kita lakukan. Kemudian kita juga kerjasama termasuk juga
sering juga diundang di teman-teman BEM, teman-teman mahasiswa. Termasuk kita juga punya namanya Rumah Kebangsaan. Rumah Kebangsaan itu eh, isinya teman-teman Cipayung Plus Jawa Tengah. Jadi di sana ya ada ruang podcastnya, kemudian ada ruang dialognya. Apakah ini untuk supaya mereka nggak demo? Enggak, karena itu bagian dari dinamisasi yang justru harus didorong. Kalau negara, kalau pemerintah tanpa kritik, itu kan jadi nggak baik. Iya, Bang. Malah justru sebaliknya, kita bangun ruang-ruang yang dinamis. Kemudian ada bidang saya, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan ormas. Jadi ini urusannya itu soal ketahanan kekuatan ekonomi masyarakat. Kalau teknisnya itu ada dinas-dinas yang lain. Tapi kalau soal ekonomi kok sudah bikin resah, kemudian sudah bikin konflik, nah itu urusan kami. Misalnya karena tidak kondusif bikin investor itu jadi tidak bagus, itu juga bagian dari urusan kami. Apalagi sekarang kita dihadapkan dunia yang semakin resah. Dulu era VUCA beralih ke Bani ini kan jadi semakin resah masyarakatnya. Generasinya semakin resah. Itu bagian dari kami. Termasuk juga ormas. Ormas yang banyak sekali ada itu ada kewenangan ini ya, apa namanya? Tupoksinya ada di bidang kita, bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan ormas. Dan kita sedang mendorong sekarang, jadi pola pendampingan ormas ini bukan hanya sekedar administratif, tapi kita coba dorong untuk jadi kolaboratif. Jadi kegiatan-kegiatan ini bisa saling berkolaborasi antar ormas. Kemudian bidang yang terkait itu, terakhir itu bidang ideologi wawasan, kemudian kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Jadi itu soal-soal misalnya kalau ada demo, ada teman-teman kita, nah itu bagian dari penanganan konflik supaya apapun yang terjadi itu tidak terus kemudian nanti ujungnya itu di konflik. Juga kalau ada konflik-konflik di masyarakat, macam-macam konflik lahan, macam-macam itu juga nanti kita ada di sana. Itu kira-kira gambarannya Kesbang. Ya, mungkin sudah cukup jelas ya Bang untuk gambaran dari Kesbangpol ke perjalanan Kesbangpol dan sebagainya. Betul. Ya Bang, mungkin kembali tadi mungkin ke topik awal ya Bang ya, terkait keberjalanan politik dari Provinsi Jawa Tengah ini, karena kan memang dirasa dari kemarin pun dari teman-teman mahasiswa ini kan juga sering menyuarakan aksinya, menyuarakan aspirasinya gitu Bang, untuk bagaimana politik di Jawa Tengah ini berjalan sebagai semana semestinya gitu, untuk memang menjawab keluhan-keluhan dan kebutuhan bagi masyarakat gitu Bang. Mungkin kalau misalkan dari Kesbangpol, sudut pandang Kesbangpol sendiri ya Bang ya, bagaimana terkait dari pemerintahan Jawa Tengah tersendiri untuk mengarahkan politik Jawa Tengah ini ya untuk mensukseskan masyarakat gitu. Oke. Ada beberapa hal dan catatan yang saya kira itu juga menjadi tupoksi dari Kesbangpol. Kalau bicara soal politik, stabilitas politik. Pertama tentu saja Kesbangpol bagian dari pemerintah. Yang kemudian tugas pentingnya itu bagaimana bisa membangun bersama supaya program kerja dari pemerintah ini berjalan dengan baik. Ya kalau persoalan dinamika itu hal yang biasa saya kira. Setiap hal tentu ada dinamikanya dan itu juga bukan hal yang perlu dihindari ya Bang. Perlu dihindari enggak. Itu bagian yang harus didialektikakan. Tapi bagi kami begini sebenarnya. Apa yang kemudian jadi antara lain nih? Jadi poin bagi kami dan itu bagian kewenangan langsung dari Kesbangpol. Pertama bahwa persoalan dinamika politik ini sebisa mungkin saya kira jangan sampai kemudian mengganggu stabilitas dan kondusivitas wilayah. Karena bagaimanapun juga pemerintahan yang bertumbuh itu memerlukan lingkungan yang dinamis, yang kondusif. Dan kami percaya kok dialog kita dengan teman-teman mahasiswa selama masih perbedaan pendapat yang dilakukan oleh teman-teman ini sepenuhnya masih dalam koridor, karena kami percaya teman-teman yang akademik ini tentu beda dengan teman-teman yang tidak punya basis ya. Jadi selama ini sudah berjalan dengan baik, bahwa proses-proses penyampaian pendapat ini tidak kemudian berdampak terhadap kondusivitas. Nah, it's okay, itu adalah saya kira bagian dari dinamika yang justru harus dijaga.
Karena selain bahwa pemerintahan ini perlu dikritik, kalau memang tidak sesuai, yang kedua boleh jadi ini adalah bagian dari otokritik yang justru semakin bisa memperkuat program yang sedang berjalan. Nah, catatannya seperti ini teman-teman, saya kira. Ada beberapa hal yang saya kira harus tetap dijaga oleh teman-teman mahasiswa. Pertama, bahwa perbedaannya ya teman-teman akademis dan yang bukan akademis. Bahwa hari ini kita melakukan kritik tentu pertama harus berbasis data. Iya, Nah, data ini jadi penting dan kami percaya dunia kampus punya data itu. Justru data-data kajian ini menjadi penting bagi kami termasuk pemerintah untuk mensinkronkan. Boleh jadi metodenya yang berbeda akan menghasilkan data yang berbeda. Dan di proses ini jadi penting. Justru kritik yang dilakukan oleh teman-teman, masukan yang diberikan oleh teman-teman ini jadi bagus. Kedua, tentu teman-teman biasanya sudah melakukan kajian dan ada solusi-solusi yang ditawarkan. Termasuk kalau dalam sebuah aksi misalnya teman-teman tuntutan ya terakhir menyampaikan tuntutan itu tentu di dalamnya adalah beberapa alternatif solusi yang diberikan. Dan saya kira selama ini juga sudah cukup terbuka untuk kemudian mendialogkan. Kemudian ketiga, ini di persoalan bahwa kami masih yakin dan sampai saat ini juga seperti itu, bahwa apa yang disuarakan oleh teman-teman ini memang fokusnya pada penguatan pelayanan publik. Kemudian juga penguatan perlindungan terhadap hak-hak publik yang bagi kawan-kawan penting dan perlu untuk disuarakan. Jadi saya kira di poin itu hari ini justru pemerintah tentu saja sangat terbantu dengan dinamika dan dialektika yang coba dibangun oleh kawan-kawan semuanya. Dan kedua, sebetulnya kita semua juga cukup terbuka untuk menerima masukan dalam bentuk apapun. Tidak harus melalui misalnya demonstrasi. Ya. Saya kira hari ini beda dengan zaman dulu saya mahasiswa mungkin ya. Gitu. Mau audiensi kapanpun siap. Kes Bangpol itu bahkan hari ini ya, kita kan punya ruangan-ruangan itu. Tiap baik hari aktif terutama hari libur itu digunakan oleh teman-teman. Ya mahasiswa, ya BEM, ya aktivis semuanya di sana. Silahkan. Karena kita kan nggak bisa ya menjangkau semua. Misalnya dengan misalnya kolaborasi kegiatan antara lain, yaitu kolaborasinya tempatnya ini silahkan. Bisa digunakan kapanpun asal nggak bertabrakan dengan jadwal teman-teman yang lain. Kemudian kedua, kita bahkan kalau ada teman-teman yang punya ide menarik nih datang ke kami. Meskipun itu bukan kewenangan kami akan menjembatani dengan bangun pola kolaboratif. Jadi kita ngundang stakeholder yang terkait yang kira-kira sesuai dengan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman. Jadi bisa kita temukan bareng-bareng. Modelnya kolaboratif seperti itu. Dan hari ini kita lakukan. Dan saya kira memang justru pemerintah jadi sangat butuh teman-teman mahasiswa untuk membersamai. Karena begini teman-teman, pemerintah itu punya kebijakan. Ini kan dari government ke governance ya. Iya Bang. Dari memerintah karena punya kuasa kewenangan menjadi governance bukan hanya soal kebijakannya, tetapi soal bagaimana kebijakan ini jadi partisipatif. Lah, yang punya ruang-ruang partisipatif itu justru teman-teman mahasiswa, organisasi kemasyarakatan dan kelompok-kelompok civil society lainnya. Itu justru punya akses partisipatif. Punya akses untuk menggerakkan masyarakat supaya pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Begitu kira-kira. Oke, cukup menarik ya Bang ya, berkaitan dengan hal yang kita bahas tadi. Karena memang sebetulnya kan mungkin masih cukup jadi pertanyaan gitu untuk beberapa masyarakat ataupun mahasiswa per hari ini, bahwa sebetulnya itu bagaimana tanggapan atau respon dari terkhususnya pemerintah ya atas gerakan-gerakan ataupun aspirasi-aspirasi yang muncul gitu di hari ini. Dan mungkin dia cukup terbuktikan juga bahwa pada akhirnya kan memang hari ini sebetulnya kita hidup di tengah perkembangan zaman juga ya Bang ya. Makanya sebenarnya saya juga merasa dan menilai bahwa kita cukup punya banyak media untuk membangun suatu ruang-ruang dialektika itu kan. Cuman kan memang kalau dari kami mahasiswa kan selalu menilainya sebetulnya aksi demonstrasi ini menjadi opsi terakhir kan dalam menyuarakan satu aspirasi gitu. Nah, salah satu contohnya mungkin bentuk-bentuk seperti ini ya Bang. Kita bisa berdiskusi, kita bisa berbincang-bincang di ruang-ruang podcast seperti ini gitu. Yang mungkin tadi teman-teman
bisa di-note di Kesbangpol, boleh tuh kalau mau kegiatan-kegiatan ya Bang ya. Boleh. Sangat terbuka. Nah, Online juga daftarnya online. nanti. Ya, minjem ruangnya kita bisa berarti via online. online ya, Bang? Iya. Di webnya ada, nanti tinggal akses saja. Oke, Siapapun oke, boleh. Oke, informasi yang cukup informatif Bang, yang bisa mungkin juga didapetin lah sama teman-teman. Karena kan kadang itu juga yang jadi kendala kan, perihal wadahnya ini mau di mana gitu. Pada akhirnya di sini hari ini kita cukup tercerahkan lah bahwa sebetulnya di Kesbangpol juga punya ruang-ruang itu. Sebenarnya saya tertarik Bang di bagian Abang tadi berkaitan dengan ketahanan ekonomi ya, yang mungkin sedikit saya sinkronisasi dengan gerakan mahasiswa hari ini gitu Bang. Jadi kan memang akhir-akhir ini masih cukup marak juga keresahan-keresahan berkaitan dengan perekonomian gitu, khususnya di Indonesia, mungkin ya di Jawa Tengah juga lah kita cukup terdampak dengan beberapa isu-isu ekonomi yang kita lihat kemarin ya sempat ramai perihal dolar dan lain sebagainya, kenaikan-kenaikan bahan-bahan pokok gitu. Nah, kiranya dengan sebetulnya yang pertama pandangan Abang sendiri gitu berkaitan dengan keadaan ekonomi di Jawa Tengah khususnya hari ini tuh seperti apa gitu. Dan selanjutnya baiknya bagaimana untuk mahasiswa ini mengawal aspirasi-aspirasi yang berkaitan dengan perekonomian ini Bang gitu. Karena kan memang di satu sisi kalau saya merasa dan menilai ya kita nggak bisa menilai dan memutuskan hanya dari satu sudut pandang aja gitu. Makanya dengan adanya ruang-ruang ini saya juga pengen tahu gitu kiranya pandangan dari Abang sendiri berkaitan dengan eskalasi pergerakan mahasiswa itu baiknya seperti apa, apalagi dengan zaman yang sudah cukup maju dengan banyak akses yang bisa dijangkau dan lain sebagainya gitu kan. Karena saya rasa juga kita nggak bisa terus-terusan terpenjara atau terisolasi dengan metode-metode lama gitu Bang, yang dikit-dikit apa aksi, dikit-dikit apa sebagaimana gitu. Nah, kiranya dari pandangan Abang sendiri ya menanggapi isu-isu mungkin khususnya berkaitan dengan perekonomian ini mahasiswa itu baiknya seperti apa gitu, yang mungkin itu nanti bisa menjalin dan melahirkan suatu ruang-ruang dialektika yang cukup sehat dan baik gitu antar mahasiswa dan pemerintah sendiri gitu Bang. Oke. Hari ini kondisi ekonomi kan nggak bisa kita baca di satu lokal ini Iya, ya, daerah ya. Bahkan apa yang terjadi di belahan dunia manapun itu boleh jadi bisa Iya. terdampak terhadap Memberikan kondisi pengaruh ekonominya. gitu Ya, pengaruhnya tentu sangat ada. Nah, itu yang disebut dengan apa? Kerentanan Bani itu yang sering didiskusikan oleh teman-teman mahasiswa. Satu inkonsistensinya itu bahkan satu hal bisa berpengaruh misalnya. Kemarin ketika ada konflik di Selat Hormuz tiba-tiba berpengaruh terhadap seluruh perekonomian dunia Iya. yang alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik tentu saja. Tapi saya kira pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan banyak hal supaya kita tetap bisa survive, bertahan dan ekonomi tetap bertumbuh. Dan kita tidak bisa mengcapture satu daerah ini untuk kemudian menggambarkan itu kondisi ekonomi ya secara keseluruhan ekonomi itu. Saya tidak akan ngomong soal teknis data itu, sangat debatable tentu dalam ruang ini. Tetapi saya ingin mengatakan seperti ini. Nah, disinilah sebenarnya saya kira justru peran-peran teman-teman menjadi penting dan strategis. Siapa yang bisa masuk sampai ke bawah untuk melihat persoalan-persoalan yang sangat kecil, yang sangat mikro di masyarakat. Ini teman-teman. Baik teman-teman aktivis dari intra maupun aktivis dari ekstra kampus. Saya melihat karena teman-teman ini bagaimanapun pertama teman-teman ini agen perubahan, kemudian teman-teman ini juga agen kekuatan moral. Sekaligus teman-teman ini sedang mempersiapkan diri bertumbuh menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa ini. Kebenaran itu kan kesesuaian antara ide dan realitas. Realitas hari ini, realitas kebijakan, realitas macam-macam itu harus disesuaikan dengan ide-ide tentang kesejahteraan yang kawan-kawan yakini sebagai kebenaran. Nah, kawan-kawan ada di ruang-ruang sana. Ketika kawan-kawan telah bersama masyarakat, kawan-kawan bersama dengan kelompok-kelompok ekonomi macam-macam itu, justru data-data real itu yang bisa disandingkan dengan data-data, tentu data-data yang dimiliki oleh pemerintah untuk ngomong soal ekonomi, kesejahteraan, kesenjangan. Satu contoh kecil nih kalau kita ngomong tentang kesenjangan ya. Boleh jadi tingkat kesenjangan di kota itu lebih
tinggi daripada kesenjangan di desa. Apa berarti desa ini lebih sejahtera? Yang Bisa ya, bisa Bisa tidak. Belum. Bisa tidaknya apa? Jangan-jangan gapnya memang kecil tapi angka ininya juga Iya. kecil. Di kota kesenjangannya tinggi, ya. Ekonominya ada yang sangat kaya, ada yang mungkin sangat rendah. Nah, justru angka di balik angka ini sebenarnya yang diperlukan supaya kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu mendapat kritik yang tepat dari teman-teman. Maka betul, cara menyampaikan pendapat ini tidak hanya soal aksi, tetapi banyak ruang yang bisa dilakukan. Termasuk juga mahasiswa, teman-teman bisa memberikan policy brief, teman-teman juga bisa membuat kritik kajian apapun, bahkan sampai ke legal draft atas misalnya pembentukan peraturan-peraturan yang ada di masyarakat. Ruang itu sangat terbuka dan memang mahasiswa juga diberikan ruang untuk itu. Saya mengandaikan bahwa misalnya ada suatu kebijakan, terus kemudian biasanya nanti juga ada public hearing. Nah, maka ruang-ruang itu sebenarnya yang harus dimasuki oleh teman-teman. Teman-teman juga harus kritis nih, misalnya soal anggarannya itu bukan hanya sekedar misalnya anggarannya ini berapa toh, tetapi kedalaman anggaran itu juga jadi penting. Jadi hari ini saya kira yang kemudian harus dikembangkan oleh teman-teman ini bagaimana teman-teman memang melakukan semuanya ini berbasis data. Apalagi hari ini kalau kemudian mau nggak ngeloncat sih ya. Kalau mau nyinggung sedikit bahwa kita sudah masuk di dunia yang agak aneh. Dulu zaman saya itu untuk tahu sesuatu, saya itu harus baca buku, datang ke perpustakaan, ke sumber berita, baca buku, buka buku, baru punya data. Hari ini kita nggak kemana-mana, data itu sudah datang, informasi itu sudah datang, referensi itu sudah datang. Cuman perbedaannya sekarang informasi, referensi, macam-macam data itu belum tentu valid kebenarannya. Kita masuk di zaman overload informasi. Semua orang bisa membuat opini, semua orang bisa membuat informasi. Semua orang kebingungan membedakan antara opini, berita, fakta. Mana yang fakta, yang buka juga bingung. Apalagi sekarang AI, echo chamber, macam-macam itu. tambah. Iya enggak? Nah, kita masuk di ruang-ruang yang seperti itu. Maka sebenarnya sekarang hari ini kelompok-kelompok intelektual, kelompok-kelompok aktivis justru harus bertahan di persoalan data ini. Jadi ketika masyarakat bingung, maka mahasiswa punya basis data yang bisa disajikan, yang bisa divalidasi kebenarannya terhadap segala hal. Sekarang kan gampang banget ya. Orang kalau ingin merubah sentimen publik, tinggal bikin aja narasi pendek, jangan panjang-panjang gitu. Pendek yang kira-kira nanti nyentuh-nyentuh soal ini ya, kemanusiaan ya, soal-soal yang sensitif itu, maka akan cepat nyebar. Tapi apakah itu terverifikasi kebenarannya? Belum tentu. Soal data, nah padahal teman-teman ini sebenarnya yang punya kekuatan. Pertama di idealisme itu. Karena idealisme adalah kemewahan terakhir mahasiswa. Di idealisme, kemudian kedua kedekatan dengan masyarakat itu, dan ketiga kemampuannya untuk mendorong partisipasi itu justru jadi kekuatan lebih hari ini kelompok mahasiswa dan aktivis untuk bisa menjembatani kalau itu dianggap sebagai gap misalnya. Nah, kawan-kawan datang mengkritik kan karena merasa ada yang nggak tepat, ada yang nggak sesuai, ada gap antara misalnya nih kebijakan dengan realitasnya. Nah, jembatannya apa ya? Data itu. Sehingga data itu bisa menjadi solusi dari persoalan-persoalan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Dulu itu ya, zaman saya, itu kalau ngomong tentang gerakan mahasiswa, itu mesti oposisinya biner. Benar, salah, hitam, putih. Hari ini kan nggak kayak gitu. Ya nggak? Iya, Bang. Bahkan di birokrasi di ini banyak kok aktivis yang tentu juga punya cara pandang yang sama. Kita itu sama-sama kepentingannya menyejahterakan masyarakat, menyelesaikan persoalan masyarakat. Yang berbeda itu mungkin kalau ada perbedaan, kita itu harus berdiri sama di atas semua. Sedangkan aktivis itu boleh berpihak. Berbedaannya pada apa? Ideologi yang diakini. Mustadafin, berpihak pada kaum miskin, rakyat tertindas, macam-macam itu. Sedangkan kita harus berdiri sama. Begitu kira-kira, teman-teman.
Ya Bang, cukup menarik ya membahas era-era digital ini kan atau era-era yang sekarang sedang kita jalankan lah. Karena emang saya cukup sepakat juga Bang berkaitan dengan kita hari ini hidup di tengah perputaran informasi yang cukup cepat ya. Yang pada akhirnya kita cukup dibingungkan dengan informasi-informasi yang kalau dulu itu setidaknya semalam baru ada berita baru, semalam baru ada berita baru, hari ini 1 menit udah ada berita baru lagi, 1 menit bahkan dalam hitungan detik gitu kan. Makanya tentunya hari ini juga kita sebagai mahasiswa maupun masyarakat Indonesia, saya rasa perlu punya cara pandang dan cara penilaian yang cukup objektif gitu dalam melihat beberapa hal kan. Karena hari ini kita juga masih nggak tahu nih ketika mendapatkan satu informasi mana yang bagian fakta, mana yang bagian hoax kan seperti itu ya. Apalagi membahas berkaitan dengan isu-isu politik yang ini berbicara udah tentang kemaslahatan gitu kan. Kadang juga ada yang memang pada akhirnya digunakan seperti yang Abang bilang tadi hanya untuk propaganda dan penggiringan Opini. opini aja gitu. Makanya kita tentunya juga perlu meng-highlight beberapa hal berkaitan dengan itu. Mungkin selanjutnya ini ya Bang, kayaknya udah banyak yang kita bahas berkaitan dengan yang apa ya kita melihat keadaan-keadaan per hari ini tentang case Bang Pol gitu. Nah, di sini mungkin kita ada beberapa pertanyaan gitu Bang, Q&A dari teman-teman gitu. Mungkin bisa dibacain, Pres. Ini Bang, yang pertama Bang mungkin. Dari kasus yang terbaru ini Bang, mungkin kita naik tingkat Bang. Kalau tadi kan bahas ke provinsi, ini bahas ke lingkup nasional Bang. Tanggapan terkait pertikaian Bang. Bukan dua ya, malah tiga instansi, jaksa, kepolisian dan TNI ya Bang. Itu kalau dari sudut pandang Abang sendiri bagaimana Bang? Ya, pertikaian itu kan opini teman-teman. Tapi faktanya hari ini saya kira kita harus berbangga karena hari ini banyak kasus korupsi diungkap. Iya Bang, betul. Positifnya itu saya kira. Kita harus melihat hal-hal positifnya juga. Masalah opini itu ya sudut pandang. Tapi hari ini kan ternyata ada beberapa tapi kita juga harus cukup sharing sebelum sharing juga informasi-informasinya. Jangan juga patahan-patahan potongan berita kita jadikan highlight. Apalagi teman-teman nih menjadikan itu sebagai satu-satunya dasar untuk membuat kajian, saya kira tidak. Tapi faktanya hari ini ya ada pengunduran diri, ada kasus yang diungkap, saya kira ya kita harus menghormati proses dan saya kira kita melihat positif saja bahwa ini kan berarti semakin dinamis kerja yang dilakukan oleh seluruh aparat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Gitu. Jadi kita harus dukung dan harus dorong apapun institusinya untuk bekerja keras melawan korupsi yang ada di Indonesia. Ya mungkin karena ini ya Bang ya, banyak teman-teman mahasiswa khususnya Ya. Berpandangan itu sebagai hal yang negatif Bang. Kenapa kok instansi-instansi yang seharusnya di ranah pemerintahan ini akur, kok malah jadi pertikaian? Mungkin makanya bahasanya seperti itu ya Bang ya. Tapi padahal itu menjadi sebuah hal positif ya Bang ya. Ya kan semakin banyak pengungkapan kan. Pengungkapan ya Bang. Sama halnya kayak ketika kita menjalankan dinamika hari ini kan Bang. Maksudnya kan berarti kan dinamika ini tidak hanya bertumbuh ketika antara mahasiswa masyarakat dan pemerintahan aja gitu. Tapi mungkin dinamika itu kan juga bisa tumbuh di ruang-ruang di dalam pemerintah juga gitu kan dalam menanggapi beberapa halnya kan seperti Betul, itu. betul. Mungkin terus yang selanjutnya Bang berkaitan dengan ini yang mungkin masih selalu dibahas sih berkaitan dengan hari ini. Jadi sebetulnya kita memang cukup penasaran juga dan pengen tahu juga pandangan dari Abang berkaitan dengan kan kemarin kita sempat menjalankan aksi juga dan membawakan salah satu tuntutan di mana evaluasi program MBG Bang gitu. Yang itu kan juga mungkin berkaitan dengan kita ya para insan akademis gitu Bang. Karena emang sasarannya juga adik-adik kita yang bersekolah dan lain sebagainya. Dengan segala isu maupun permasalahan yang cukup sudah banyak dibahas gitu. Kiranya dari Abang sendiri selaku yang mungkin hari ini berdiri atau duduk di kursi pemerintahan khususnya Kes Bangpol gitu. Memandang perihal ini bagaimana Bang gitu berkaitan dengan program MBG ini gitu. Dengan banyaknya kritikan-kritikan dan persoalan yang sudah cukup banyak terungkapkan lah seperti itu. Oke.
Pertama, kalau bagi Kesbangpol kita berharap semua proses yang dilakukan oleh teman-teman ini tidak kemudian berdampak terhadap kondusivitas daerah. Karena semua harus tetap berjalan dan baik-baik saja supaya ekonomi tetap bertumbuh. Kedua, bagian dari kritik dari teman-teman ini saya kira adalah hal yang menarik. Artinya bahwa satu program yang baru dijalankan tahun ini tentu memang harus terus diperbaiki. Nah, Evaluasi ya, Bang. harus dievaluasi. Dan hari ini tentu pemerintah juga sudah melakukan evaluasi tentu saja. Iya, Bang. Nah, yang perlu kita garis bawahi lagi, evaluasi dari teman-teman akan menarik kalau berbasis data. Nah, maka ini sebenarnya saatnya untuk seluruh kekuatan civil society itu sebenarnya saling ketemu untuk bisa saling ini ya ya jadi epistemic community atau apapun namanya, Bang. yang bisa saling ketemu, saling bikin kajian yang itu bisa kita jadikan, kajian itu bisa kita jadikan sebagai solusi. Landasan dasar gitu ya, Bang, Iya. untuk membuat kebijakan baru. Selain landasan juga sebenarnya solusi kalau Ya, dianggap solusi. bahwa selama ini datanya itu seringkali ini boleh jadi Iya. data yang presisi ini jadi solusi dari persoalan. Termasuk juga saya kira hari ini juga pemerintah cukup ini kok, ada beberapa perubahan itu juga bagian dari bahwa pemerintah mau untuk Evaluasi. melakukan evaluasi. Termasuk di strukturnya kan ada Iya. perubahan ini. Terus kemudian hari ini libur masih ini. Nah, kita berharap semua program itu sisi positifnya yang bisa didapatkan oleh masyarakat dan bangsa ini. Contohnya misalnya hari ini, terlepas dari semua hal yang teman-teman kritik itu, saya kira hari ini banyak petani yang terbantu Iya. karena penyerapan beras juga bagus, kemudian penyerapan beberapa komoditas juga bagus, susu, telur juga bagus. Kalau dari sisi kita mungkin seringkali ngomong, misalnya nih satu contoh, harga telur loh dari segi ini, itu kan dari kita. Tapi dari peternak ini kan ya mereka ingin harganya yang stabil, yang agak Iya, tinggi yang supaya naik. dapat keuntungan gitu lah. Iya. Nah, misalnya seperti itu, mekanisme pasar akan terbangun dari kebijakan-kebijakan yang dibangun. Nah, kalau bagi kami, pertama persoalan kondusivitas, kedua persoalan bagaimana pola baru yang terbangun ini menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat supaya masyarakat bisa tahan secara ekonomi. Begitu kira-kira. Dan saya kira memang mumpung ya kalau teman-teman mahasiswa ini kan bergantungnya itu kan hanya pada kebenaran mutlak. Ya, Kebanyakan seperti itu. independen, Iya. terus kemudian bisa berpihak pada mana kelompok-kelompok yang harus dilekatkan keberpihakannya, maka saatnya teman-teman juga melihat secara holistik semuanya. Sehingga kajian yang disampaikan oleh teman-teman ini juga menyeluruh. Sisi positif, sisi negatifnya dihitung betul, kemudian pada akhirnya pada sebuah simpulan evaluasi apa yang mestinya harus diberikan untuk setiap program yang diwujudkan oleh pemerintah. Kita juga sangat terbuka karena tentu saja kalau nggak ada masukan-masukan seperti ini, nah maka nanti yang salah akan jadi kebablasan. Pola-pola benar yang sebenarnya diketahui teman-teman juga nggak jadi masukan bagi kita semua. Begitu. Tapi prinsipnya yaitu kita semuanya sama-sama punya kepentingan untuk semakin menyejahterakan masyarakat. Iya, cukup menarik, Bang, karena memang selaku saya sendiri secara pribadi juga cukup memandang satu hal itu tidak bisa hanya dalam satu sudut pandang ya, Bang. Karena kayak secara tidak langsung kan mungkin kita juga menjabat di kampus pun juga secara tidak langsung banyaklah berhadapan dengan hal-hal itu gitu yang mungkin dipandang oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti ini, padahal ternyata dari POV atau sudut pandang yang ada di atas kan juga ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan lagi gitu. Jadi memang tidak semua bentuk evaluasi ataupun hal yang kita kerjakan tidak selalu terlihat gitu ya, Bang, ya. Cuma setidaknya kan ada beberapa part yang bisa kita soroti lah untuk menjadikan itu sebagai check and balance-nya sebetulnya bahwa ya hari ini sudah cukup berjalan dengan baik atas dinamika-dinamika dan ruang-ruang diaktifkan sudah terbentuk gitu kayak, Bang, ya. Lanjut. Sedikit menyinggung juga, Bang, tadi terkait MBG juga. Berarti kan seperti yang disampaikan Abang tadi, kalau misalkan apa yang dijanjikan oleh presiden kita bahwasanya MBG ini sebagai program kerja yang menggerakkan perputaran roda ekonomi di sentra bawah ya, Bang, ya, sentral bawah. Dan itu mungkin kalau dari sudut pandang Abang sendiri itu udah terwujud ya, Bang, ya, untuk sampai saat ini sejauh inilah. Kita nggak bisa menilai sesuatu di sependek ini ya. Iya. Tapi saya kira kalau mulai bertumbuh itu ya kita
serapannya banyak. Tinggal sebenarnya kan satu program ini harus terus dievaluasi Iya betul. supaya semakin tepat sasaran. Termasuk juga pola bagaimana membentuk rantai pasoknya. Kemarin ketika misalnya kemudian bahwa ini harusnya melibatkan UMKM dan sebagainya, itu hal positif saya kira. Rantai pasok ini juga harus dijaga. Teman-teman juga bisa saya kira untuk kemudian mencermati, termasuk juga untuk bisa melihat proses yang di lapangan ini sehingga nanti bisa jadi masukan yang bagus bagi pemerintah. Jangan sampai yang mengawasi ini sebenarnya enggak, ya siapapun boleh mengawasi sih, nggak ada kan batasan kompetensi untuk Iya. mengawasi. Tetapi kalau ini dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, gerakan mahasiswa, saya kira lebih terstruktur, lebih baik karena teman-teman membawa idealisme, teman-teman membawa semangat perubahan, kemudian teman-teman juga membawa membawa amanah bahwa nanti ke depan ini kenapa teman-teman paling bertanggung jawab, karena jadi apapun ini masa depannya ini jadi tanggung jawab teman-teman. Betul. Dan kalau kes Bangpol jelas kondusivitas itu harus Utamanya tetap. tetap itu. Iya, apapun Kondisi yang itu. terjadi daerah ini harus kondusif karena daerah ini harus tetap memperjuangkan kesejahteraan masyarakat lebih baik. Oke Bang, saya cukup terpantik Bang berkaitan dengan tadi sebetulnya yang Bang sampaikan ya berkaitan dengan kondusivitas gitu di Kos Bangpol yang memang selalu jadi prioritas utama. Nah cuman sebetulnya ini ada pertanyaan yang berkaitan sebelumnya yang sempat kita bahas Bang berkaitan dengan perekonomian gitu. Dimana mungkin tadi sedikit kita membahas isu tentang pelemahan rupiah, terus juga oh ya kenaikan harga BBM juga gitu, yang cukup jadi sorotan masyarakat maupun mahasiswa gitu. Cuman sebelum pada akhirnya saya mempertanyakan apakah bagaimana tanggapan Abang, sebetulnya ini menjadi satu ranah yang bisa direspon oleh Kes Bangpol juga atau hanya ya murni domain dari Kementerian Perekonomian aja Bang gitu. Kalau misal berkaitan dengan kayak pelemahan rupiah, kenaikan harga BBM dan lain sebagainya yang hari ini kita rasakan gitu Bang di daerah-daerah pemerintah maupun di Indonesia gitu. Apakah ini juga bisa masuk nih ke ranah-ranah Kes Bangpol dalam merespon dan juga menjembatani itu atau ya itu hanya murni dari domain kementerian-kementerian yang terkait aja gitu kira-kira Bang? Kalau secara teknis itu bukan di kita. Oh. Ada namanya di daerah itu tim pengendalian inflasi, tim pengendali inflasi daerah. Itu ya tentu ada dari Biro Perekonomian, Disperindak dan sebagainya itu. Tapi di wilayah kami itu bahwa kalau kemudian persoalan itu sudah berdampak terhadap kondusivitas, keresahan masyarakat, itu bagian dari kami untuk membangun pola dialog apa toh yang tepat, kita memediasi atau kalau perlu kita mengkolaborasikan. Nah, kita wilayahnya di situ. Tidak sampai hal teknis kemudian sampai pada misalnya apa yang harus kita lakukan secara langsung intervensinya terkait pelemahan itu enggak. Ya sebetulnya kalau dari sini saya cukup paham Bang. Kalau misalkan Kes Bangpol ini memang berjalannya itu masuk ke ranah masyarakat sama kondusivitas itu ya Bang ya. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya Bang. Ini ada kritik bahwasannya Gubernur Jawa Tengah itu belum pernah menemui langsung masa aksi Bang. Nah kalau misalkan dari menurut Abang sendiri itu tuh sebetulnya seberapa penting sih Bang kalau misalkan pejabat publik yang memang dari eskalasi aksi atau aksi demonstrasi teman-teman mahasiswa ini yang dituju misalkan dari Gubernur Jawa Tengah maupun DPRD atau wali kota turun ke masa aksi untuk berdialog secara langsung gitu Bang. Banyak faktor, tapi saya kira nggak hanya bisa dilihat dari satu sisi aja ya. Betul. Bahwa sebetulnya Pak Gub juga pernah menemui misalnya kapan itu demo buruh juga pernah ditemui. Terus ya ini persoalannya banyak, ketepatan waktu, terus kemudian momentum, dan tapi saya kira kalaupun Pak Gub misalnya nggak bisa menemui, selalu sudah menyiapkan yang terkait langsung untuk menemui. Dan kami juga selalu siap untuk berada di sana. Nah, tergantung persoalannya, karena terkadang kan hal-hal kayak gini kan ada juga tuntutan yang sifatnya teknis gitu. Enggak mesti hanya masalah ini. Kalau kesempatannya ada ya Pak Gub pasti akan menemui. Dan Pak Gub juga bukan tipikal yang ini loh ya. Pak Gub rajin misalnya datang ke forum-forumnya teman-teman aktivis mahasiswa, ke kampus juga ini. Jadi bukan karena kemudian nggak mau atau ini enggak.
Dan forum-forum ini saya kira aktivis-aktivis intra dan ekstra kampus juga biasa. Apalagi dulu sebelum latar belakang sebelumnya Pak Gub ini juga sudah biasa ketemu dengan, saya ingat betul, rumah kebangsaan yang sekarang itu di Kesbang dulu itu salah satu yang mencetuskan ide, menginisiasi untuk dibikin serius itu Pak Gubernur ketika beliau masih jadi Kapolda. Jadi beliau yang ini, jadi malah pengen ya pas ketemu gitu ya silahkan, misalnya ada kebijakan apa nih, mau ngajak diskusi kepala OPD silahkan, nanti kalau perlu bantuan biar saya kontak, misalnya kayak gitu. Ini sebenarnya pola baru bahwa sekarang justru ruang-ruang dialektika itu dibuka seluas-luasnya supaya masukan yang diberikan ini juga sesuai dengan core yang memang diinginkan gitu. Jadi saya kira nggak terus kemudian ini hanya masalah ini aja, dan pasti selalu menyiapkan utusan beliau untuk menerima sesuai dengan tentu kewenangannya itu. Pasti menyiapkan kalau nggak bisa langsung. Beberapa juga ditemui langsung kok. Iya, Bang. Mungkin karena memang kemarin ini sih Bang, yang mungkin jadi satu hal yang kita sayangkan ketika buruh kan kami juga turun gitu, yang memang pada saat itu emang ada dua bagian aksi sih gitu kan ya. Jadi pada akhirnya mungkin karena memang tadi yang Abang sempat bilang entah kondusivitas waktu dan lain sebagainya, pada akhirnya belum sempat nih ke mampir yang ke kita, cuman sempat mampirnya di bagian yang lain aja gitu. Iya. Untuk bertemu secara langsung. Cuman ya memang kemarin sempat ada teman-teman mahasiswa juga sih yang masuk dalam untuk beraudiensi secara langsung lah gitu. Yang Iya, saya iya, soroti ya sebetulnya itu sih, kadang kan pertanyaan ini mungkin muncul dari stigma-stigma mahasiswa yang atau masyarakat yang masih mempertanyakan kayak emang kalau demo didengar, emang nanti pemerintahnya turun ketemu gitu kan. Padahal kan ya sebetulnya si demonstrasi ini kan menjadi salah satu bentuk penyampaian dan simbolis untuk kita bisa membangun satu dinamika itu kan ya Iya. Bang ya. Yang dimana ya sebetulnya dialog-dialog itu kan nggak harus terbangun di pada masa aksi ketika aksi Iya, juga, nggak hanya di nggak hanya di situ. situ gitu. Sebetulnya kan ada di ruang-ruang yang lain juga. Cuman mungkin Betul. yang selalu disoroti masyarakat umum dan mahasiswa yang mungkin belum cukup bisa memandang sejauh itu kan hanya sebatas itu gitu ya Bang ya. Dan kalau boleh menambahkan, banyak juga yang dilakukan oleh teman-teman di luar. Maksud saya seperti ini. Misalnya ada demo nih. Misalnya teman-teman entah kelompok apapun lah. Misalnya driver online dan sebagainya. Di ruang-ruang pasca demo itu banyak yang dilakukan oleh teman-teman Pemprov dan teman-teman Kesbang untuk bisa memediasi, untuk menjembatani. Dan tentu itu bukan ruang-ruang yang terus kemudian ini ya tersorot oleh lampu-lampu, oleh ini. Itu kerja-kerja yang dilakukan bareng-bareng. Jadi saya nggak bawa kaosnya ya tadi ya. Kesbang Pol itu yang punya punya jargon yang itu menginspirasi kami. Kalau bangsa baik-baik saja, berarti ada yang sedang bekerja diam-diam saja. Nah itu yang dilakukan oleh teman-teman. Iya. Iya, Bang. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Kemarin mungkin dari mahasiswa kan juga sudah sempat mendemokan, dan itu tema yang dibawakan itu reformasi jilid 2, Bang. Nah, itu kalau misalkan dari sudut pandang Kesbang Pol tersendiri terkait reformasi jilid 2 ini, itu memang suatu aspirasi yang hal-hal wajar atau memang itu sebagai suatu ancaman kondusivitas, Bang? Ya semua orang kan bebas untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Itu hak dari masyarakat. Nah saya kira, terkait dengan apa yang disampaikan, ya ini bagian yang harus kita dialektikakan tentu. Kalau ada sesuatu yang disampaikan di masyarakat, tentu ada gejalanya, ada akibat, tentu ada sebab yang terjadi. Nah ini jadi bagian dari dinamika yang kemudian juga jadi concern kita. Kita menjawabnya dengan apa? Banyak hal. Kita menjawabnya dengan misalnya ya mendialektikakan apa toh yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa ini apa saja. Terus kemudian kontennya ini, isi di dalamnya ini apa betul seperti itu, atau juga saya kira versi ini juga harus didialektikakan. Banyak hal yang dilakukan. Ya ini bagian dari proses ya. Terus kemudian kita tidak, pemerintah juga tentu saja
punya ruang-ruang untuk menjawabnya dengan banyak hal, dengan program, dengan kegiatan, dengan ruang-ruang dialektika dan ruang diskursus itu juga jadi penting. Bagi Kesbangpol bagaimana kalau ada yang menyuarakan seperti itu? Ya, ini bagian dari yang harus kita lindungi. Semuanya, semua kelompok menyuarakan apapun harus kita lindungi. Apa memang kondisinya sudah seperti itu? Iya. Gitu. Tentu tergantung cara dan alat bacanya. Iya. Mungkin lebih spesifiknya tanggapan Abang sendiri tentang narasi ini loh Bang. Narasi yang terbangun bahwa reformasi jilid 2 gitu. Yang kita tahu sendiri bahwa ya reformasi yang sebelum terjadi cukup memberikan dampak dan suatu apa ya peristiwa yang sebesar apa gitu. Nah, kiranya kalau dari Abang sendiri ada nggak tanggapan berkaitan dengan narasi yang terbangun ini nih, reformasi jilid 2 ini nih gitu. Gimana kira-kira dalam memandang itu? Belum lah hari ini. Belum ya Bang ya? Jadi kalau terus kemudian kita juga jangan cukup latah untuk terus kemudian menyamakan ini kondisinya sama dengan Seperti reformasi yang sebelumnya. ya Bang. 98 dulu saya kira enggak. Dan saya kira ruangnya juga enggak terus kemudian ruang dialektika masih terbuka kok. Enggak. Apa namanya? Ya kalau terus kemudian ada beberapa hal yang sangat ini untuk didialektikakan ya it's okay. Iya mungkin, tetapi enggak terus kemudian harus mereformasi. Kalau reformasi ini kan tatanannya ini ya, berubah ini semua. Ada juga kok yang nyeletuk misalnya revolusi ada. Iya, iya. Pas di Jogja itu tiba-tiba ada yang nyeletuk revolusi. Tetapi apakah ini sudah kita perbincangan dengan ini dan tentu kalau ngomong tentang apa yang harus tawaran solusinya yang sampai ke sistem kayak gitu, saya kira ya tentu pembacaannya ini harus dari berbagai sudut pandang. Semua tokoh kalau dibaratkan teman-teman saya juga masih pas 98 itu saya juga belum ini masih unyu-unyu juga. Tapi kira-kira melihat yang terjadi lah bagaimana kemudian tokoh-tokoh itu ada sekian banyak puluh tokoh kemudian yang ketemu untuk berdiskusi untuk benar-benar membaca. Jangan sampai kita ini salah baca terhadap kondisi bangsa. Karena kalau itu sudah terjadi, apalagi sampai ke perpecahan, kita itu ibaratnya program-program tahapan pembangunan yang sudah kita lakukan bisa-bisa langsung berhenti begitu saja. Riset. Iya. Ya enggak ke riset. Nah, itu saya kira kita harus kembali mengukur itu apa betul nanti 2045 kalau itu yang terjadi. Ya enggak? Wong ada investasi nih. Terus kemudian kondusivitas itu terganggu, itu saja boleh jadi nanti investasinya bisa mandek. Apalagi hal yang lebih besar ini. Jadi saya kira kita juga harus kritis iya, tetapi harus objektif juga. Itu yang jadi penting. Berbasis data. Kemudian kedua memang ini berbasis pada persoalan publik. Yang ketiga ini di persoalan etikanya itu kritis harus, tetapi juga harus objektif, berimbang. Bahwa tentu ada tadilah yang saya sebutkan hal-hal positif dari suatu kebijakan juga ada harus dilihat. Enggak terus kemudian melihat ini kayaknya sudah sangat akut satu-satunya jalan ini. Kalau udah terjadi kita semua nanti yang susah. Terus sih Bang, Iya. karena memang apa ya ini juga masih cukup jadi suatu perdebatan yang diperdebatkan di mana-mana juga sebetulnya Bang berkaitan dengan reformasi jilid 2 ini apakah benar-benar sudah urgent dan perlu untuk direalisasikan atau tidak karena kan memang kita juga melihat dan memandang lah mungkin yang sedikit tadi disampaikan oleh Abang bahwa ya kita sudah cukup banyak berkaitan dengan banyak beberapa hal lah yang ketika memang pada akhirnya ini terjadi apakah mungkin kestabilan ini masih bisa terjaga gitu kan? Apakah ini bisa menjadi jawaban yang tepat atau enggak? Itu kan juga yang masih perlu dipertanyakan dan kita pertimbangkan kembali gitu. Betul. Oke, lanjut pertanyaannya. Mungkin ini pernah jadi pertanyaan terakhir Bang. Oke. Kalau kembali lagi Bang dari sudut pandang Abang sendiri terkait gelombang aksi massa di tahun ini Bang khususnya yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa teman-teman mahasiswa itu memang sudah menjadi cerminan krisis kepercayaan atau justru bukti demokrasi sedang bekerja dengan baik Bang? Karena ini juga Bang, di periode ini atau di tahun ini kita cukup apa ya Aktif juga. masif gitu dalam menjalankan aksi. Sejauh ini berarti dari awal saya menjabat kita udah melakukan 3 sampai 4 kali aksi gitu kan. Yang mungkin sebelum-sebelumnya itu kayaknya kalau aksi masih terhitung setidaknya sekali 2 kali dalam jangka periode mungkin 6 bulan gitu 2 kali. Nah, ini kan cukup sering nih berjalannya Bang. Nah, kira-kira
berkaitan dengan gelombang aksi ini gimana Bang? Apakah hanya benar-benar ini lebih mirip cerminan krisis kepercayaan atau memang ini sebetulnya sebagai bentuk Demokrasi. bukti demokrasi yang sedang kita jalankan gitu dengan baik gitu Bang kira-kira? Saya lebih ke yang kedua ya. Bahwa ini adalah Demokrasi. wujud bahwa demokrasi berjalan dengan lebih baik. Teman-teman juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Dan saya kira apa namanya ini hal yang bagus untuk bangsa ini. Toh dari yang dilakukan oleh teman-teman, saya kira mungkin dalam kacamata yang berbeda, kawan-kawan bisa menyelamatkan banyak hal yang menurut teman-teman misalnya kurang tepat. Satu contoh nih, apa namanya dari gelombang aksi teman-teman soal persoalan ini ambang batas pemilihan kepala daerah jadi turun. Iya. Terus kemudian sekarang teman-teman kita semua jadi mengevaluasi karena pemerintah juga memperoleh masukan data yang banyak dari teman-teman sehingga beberapa program dievaluasi dan evaluasinya juga saya kira untuk banyak hal yang ini ya yang sangat strategis. Itu bagian dari bahwa demokrasi masih menjadi pilihan yang tepat hari ini untuk dilakukan. Pemerintah juga masih percaya bahwa suara-suara yang disampaikan oleh teman-teman aktivis gerakan mahasiswa itu bagian dari suara-suara penting yang didengar, yang ditindaklanjuti. Poinnya justru di situ. Mahasiswa itu kemewahannya selain idealisme adalah bahwa mahasiswa ini selalu bisa menjaga mimpi dan harapan. Indonesia itu terbangun awalnya juga dari mimpi dan harapan. Dan hari ini mahasiswa itulah yang selalu menjaga mimpi dan harapan. Karena sebenarnya masa depan itu dimiliki oleh mahasiswa. Kalau mahasiswa nggak lagi jadi kekuatan moral, kekuatan kritik, maka sebenarnya mimpi dan harapan kita atas demokrasi itu sudah hilang. Nah, saya termasuk orang yang sangat senang kalau teman-teman mahasiswa ini masih terus untuk melakukan upaya kajian, terus kritik-kritik dalam berbagai wujud termasuk dalam bentuk aksi massa. Yang terpenting itu sebenarnya bahwa idealisme harus tetap dijaga, tapi objektivitas itu juga harus jadi pilar penting. Sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman ini jadi ideal bagi perubahan itu sendiri. Jadi nggak masalah. Kita masih punya mimpi yang sama kok, bahwa demokrasi ini menjadi ruang yang bisa memberikan pilihan-pilihan objektif bagi kita untuk semakin mensejahterakan masyarakat. Kira-kira begitu. Mungkin ini Bang, dari saya pribadi Bang. Sempat saya baca suatu buku kalau misalkan sistem demokrasi itu tidak bisa berjalan apabila memang dari masyarakatnya itu belum masyarakat yang maju seperti itu Bang. Dan mungkin dari sudut pandang saya juga kalau misalkan masyarakat Indonesia pun juga masih kebanyakan belum berpikiran yang maju gitu Bang. Apakah memang itu sistem demokrasi ini tidak bisa dilakukan apabila memang masyarakat ini belum menjadi masyarakat yang maju seperti itu Bang? Okay. Kalau saya demokrasi itu keniscayaan hari ini, karena demokrasi itu pilihan yang paling inilah ya, pilihan paling mungkin untuk kondisi kita hari ini. Masalah masyarakat itu dianggap kurang maju atau kurang, ya itu sebenarnya tanggung jawab kita semua. Iya. Hari ini literasi itu menjadi kewajiban. Literasi itu sudah menjadi kebutuhan atas segala hal, bukan hanya soal literasi hak, literasi tentang politik, literasi demokrasi. Literasi digital itu juga bagian dari kebutuhan. Karena itu sebenarnya cara kita untuk bisa menempatkan. Jadi kalau dulu dianggap bahwa bukan dulu sampai sekarang, demokrasi ini dianggap masih prosedural. Substantifnya itu bergantung bagaimana kita mengisi mengisi kualitas dari orang-orang yang menjalankan demokrasi ini. Itu bagian yang harus dilakukan. Kalau kemudian kita menunggu nih masalah nih bahwa demokrasi ini nanti akan berjalan dengan baik kalau masyarakat sudah maju nih, sampai kapan? Semua masyarakat punya hak yang sama. Hari ini itu tidak ada batasan kelas lagi kan. Yang ada itu kan batasan tentang mana yang punya informasi, mana yang terbatas informasinya, mana yang punya akses, mana yang terbatas atau dibatasi aksesnya.
persoalan mengerti atau tidak boleh jadi karena memang aksesnya belum setara, Belum. dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi tanggung jawab bagaimana kita bisa membangun ruang-ruang publik yang terbuka sehingga nanti semua orang bisa memperoleh akses yang sama, semua orang bisa memperoleh hak yang sama, semua orang bisa berpartisipasi yang sama dengan yang lainnya sehingga hak-hak itu bisa terwujud dengan baik. Dan tugas kelompok tengah ini, kaum intelektual mahasiswa ini sebenarnya adalah bagaimana memastikan kesetaraan itu bisa terwujud supaya nggak ada lagi tadi yang disebut yang maju dan belum maju. Justru kalau saya memandang malah bisa jadi ini Bang, demokrasi, dengan adanya demokrasi ini malah justru bisa menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan suatu kualitas gitu kan. Karena cukup dipantik dengan suatu demokrasi ini dulu, hal-hal yang ada di dalamnya, baru pada akhirnya masyarakat bisa mengikuti dan mengerti gitu dari situ dengan keterbatasan informasi yang sebelumnya mereka punya gitu kan. Iya, masyarakat itu hari ini kan terbiasa untuk mengakses informasi. Hanya yang perlu kemudian ditambahkan itu kita perlu untuk mengedukasi masyarakat dengan literasi yang tepat. Kita perlu untuk mengedukasi masyarakat bagaimana caranya menyaring informasi yang tepat. Karena sekali lagi ancamannya bahkan yang disebut berkualitas atau tidak itu bukan hanya sekedar membandingkan masyarakat awam dengan yang berpendidikan. Jangankan mereka, teman-teman loh yang seusia mahasiswa ini banyak loh yang terjebak dalam filter bubble. Ya enggak? Iya, Bang. Bubble algoritma, filter bubble. Mereka itu hanya tahu kebenaran dari sudut pandang yang mereka berusaha cari. Sampai akhirnya ya enggak? Iya. Kadang kayak jadi objek itu, teman-teman jadi objek nih. Informasi yang masuk ya kira-kira yang laku dan disenangi oleh teman-teman. Itu aja problem kok. Jadi bukan hanya masyarakat untuk kemudian membandingkan awam dan yang mengerti nih misalnya, enggak. Generasi kita aja, generasi teman-teman di generasi Gen Z dan Alpha itu punya problem filter bubble. Karena setiap hari kalau dulu saya mau cari informasi harus ke perpustakaan, ke tempat koran gratis. Sekarang kan datang sendiri. Iya. Nah, mana informasinya? Filternya itu di apa yang disukai. Itu kan repot. Begitu. belum ini loh ya. Ya, deepfake sampai terus kemudian echo chamber itu. Itu kan luar biasa yang sekarang justru sebenarnya bisa mengancam demokrasi. Bagaimana kawan-kawan misalnya melihat cerita-cerita, kalau kemudian cerita itu disimulasikan dari sebuah pesan pendek itu, boleh jadi itu di X, di TikTok, di Instagram, tiba-tiba berubah masuk di Discord, tiba-tiba berubah jadi kekacauan di sebuah rumah ya, yang figur ininya. Misalnya kayak gitu, itu kan cepet banget. Dan ketika itu sudah menyebar, kan susah untuk ngeremnya karena memang nggak ada polanya. Itu. Nah, jadi cukup menarik ya Bang, berkait membahas hal-hal yang mungkin relevan dan relate gitu dengan apa yang kita rasakan hari ini. Karena memang terkadang kalau kita berbicara tentang mahasiswa atau masyarakat sendiri kan memang masih cukup banyak yang ya tadi sih saya sampaikan terperangkap dengan pola pikir lama gitu Bang. Jadi mungkin beberapa hal yang mungkin udah kita bahas tadi cukup menarik teman-teman dan cukup informatif juga, yang harapannya mungkin bisa ya memberikan edukasi dan juga memberikan informasi pada teman-teman semua gitu. Bahwasannya bagaimana sih keadaan politik ataupun pemerintah dan mahasiswa hari ini gitu. Tadi mungkin udah sedikit kita bahas dan mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang atas keluangannya, atas jawaban-jawabannya, atas hal-hal yang mungkin sudah cukup terjelaskan gitu untuk kami dan juga mungkin untuk masyarakat luas yang hari ini mungkin juga kita harapkan sama-sama dinamika yang bisa terbangun cukup bisa menunjang suatu keberhasilan dan suatu masa depan yang lebih baik gitu. Yang tentunya juga salah satu hal yang dari tadi Abang sampaikan, kita bisa menjaga sama-sama suatu kondusivitas ini kan di Jawa Tengah gitu. Nah mungkin untuk yang terakhir dari Abang sendiri, apakah ada closing statement Bang untuk teman-teman yang lain gitu? Oke, saya justru yang terima kasih kepada teman-teman. Jadi kami diberikan ruang untuk terbuka
berdiskusi semacam ini, dan tentu justru ruang-ruang seperti ini yang selalu kita inginkan. Ada ruang-ruang yang bisa mempertemukan gagasan, ada ruang-ruang yang bisa mempertemukan ide, dan ide itu bisa berupa kritik, bisa berupa ya kritik, masukan, macam-macam, semuanya dengan ruang yang terbuka dan bebas, sehingga kita terus bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama kolaborasi bangun negeri ini. Dan terakhir mungkin sebagai satu pesan kecil aja lah, jangan pernah kehilangan idealisme, tetapi jangan pula kita kehilangan objektivitas. Jadi kritiklah pemerintah, kami semua ini ketika memang harus dikritik, tetapi dukunglah ketika kebijakan itu memang baik dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Karena tujuan kita sama, bukan memenangkan perdebatan ini, tetapi menenangkan masa depan Indonesia yang semakin lebih sejahtera. Terima kasih. Mungkin itu saja ya Bang ya dari apa yang disampaikan tadi, dan mungkin closing statement yang cukup menarik. Mungkin itu saja dari kami, dari dua moderator ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami berdua. Mungkin itu aja, kami tutup. Terima kasih dari teman-teman semua.